Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Asna Suherdi, calon motivator di Bimba Ayu EO cabang Ciluar Bogor. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di tugas-tugas berikut. Nomor 1, setahu saya dasar hukum dengan menerapkan metode Bimba Ayu EO tidak merujuk pada pasal-pasal pidana, melainkan dengan landasan filosofi dan legalitas yang hakiki, dengan mendasari adanya proses belajar di Bimba yang wajib menyenangkan 100%. Maka dari itu, dasar hukum menjadi pengingat bagi para motivator dan orang tua bahwa proses Bimba itu wajib menyenangkan, karena dari situ kunci utama untuk menumbuhkan minat belajar dan minat baca dan minat belajar dari awal. Nomor 2, karena metode ini merupakan kunci utama dari filosofi Bimba, proses yang menyenangkan adalah salah satu cara untuk melahirkan generasi pembelajaran dengan secara mandiri. Nomor 3, karena proses yang menyenangkan itu tidak akan pernah tercipta jika materi yang diberikan melebihi dari kemampuan anak. Maka dari itu, sebagai motivator akan membimbing dengan cara bertahap. Nomor 4, karena Bimba itu berfokus pada perkembangan secara personalnya anak. Anak itu harus didekati dari hati ke hati secara personal agar ia merasa dihargai dan dicintai saat proses belajarnya. 5, hubungan keduanya itu tanpa adanya fun learning tidak akan ada kebahagiaan dalam belajar. Fun learning itu adalah kunci pembuka untuk awalnya. Sedangkan kalau kebahagiaan itu adalah ruangan yang indah yang dimasuki oleh anak-anak dan guru di dalamnya. 6, yaitu hubungan antara metode dengan minat belajar itu sangat nyambung, karena itu sebab dan akibatnya. Kalau metode Bimba itu didesain bukan untuk memaksakan anak agar bisa membaca ataupun belajar, melainkan untuk menumbuhkan karakter minat. Dengan adanya metode Bimba dapat mengubah paradigma anak tentang belajar itu membosankan menjadi belajar itu mengasyikkan, yang akan menjadi pondasi yang kuat bagi minat belajar anak di sepanjang hayatnya. Nomor 7, metode yang harus dicapai terlebih dahulu adalah fun learning yang sepenuhnya menyenangkan. Mengapa? Alasannya itu fun learning menjadi syarat utama yang harus dipenuhi di awal dulu. Yang pertama itu fun learning adalah pembuka minat belajar. Yang kedua itu menggunakan metode lain tidak akan berjalan tanpa adanya fun learning. Yang ketiga itu konsekuensi secara logis dalam sistem kebimbaannya. 8, ya, saya sedang menerapkan teori belajar seperti
teori konstruktivisme. Contohnya, saya tidak hanya memberikan jawaban yang kaku. Terus yang kedua itu teori kognitivisme. Itu contohnya saya selalu menjawab dengan menggunakan kata kunci untuk mempermudah anak berpikir. Yang ketiga itu teori behaviorisme. Contohnya itu saya memberikan respon yang mengapresiasikan cara berpikir anak dan menjawabnya dengan energi yang sangat antusias untuk hasil data yang valid. Yang keempat itu teori humanistik. Contohnya itu saya selalu berusaha menyesuaikan gaya bahasa, nada bicara, dan kecepatan penjelasan dengan gaya bertanyanya kepada anak-anak. Nomor 9, untuk saat ini saya belum mengajar di unit Bimba, tetapi saya pun tidak memiliki keluarga untuk mempraktekkan metode ini di rumah. Namun jika saya nanti sudah bekerja, saya akan memposisikan diri saya untuk menerapkan prinsip-prinsip Bimba dalam kinerja saya. 10. Jika seorang relawan ataupun motivator Bimba tidak memahami metode Bimba dengan benar, itu dampaknya sangat fatal. Karena keutamaan Bimba yaitu menumbuhkan karakter minat belajar. Jika hilang karakter tersebut, maka proses Bimba justru akan berubah menjadi sekolah formal yang penuh paksaan dalam belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.